Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3515-3517. Itu tidak benar, masih ada satu lagi, kata sesepuh sekte. Dev dan yang lainnya merasa lega ketika mendengar bahwa masih ada binatang badak roh yang tersisa. Jika mereka semua mati, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Terutama karena tragedi di lembah roh darah, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Karena masih ada satu, mari kita lihat, kata Scarlet kepada para tetua. Tetua sekte itu mengangguk tak berdaya, lalu memimpin Dev dan yang lainnya kembali. Setelah berjalan beberapa saat, tetua sekte, Dev dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan langsung menuju ke dinding batu puncak gunung. Tepat ketika Dev dan yang lainnya bingung, mereka melihat telapak tangan sesepuh sekte dengan ringan mengetuk dinding batu, dan dinding batu itu benar-benar bergerak. Ada pintu rahasia di sini. Diperkirakan lembah binatang roh melihat kelainan dari makhluk roh ini dan mengunci makhluk roh terakhir di ruang rahasia. Setelah berjalan ke pintu rahasia, dinding batu itu perlahan menutup secara otomatis. Tepat di belakang pintu rahasia terdapat sebuah gua yang sangat besar, di atas gua terdapat mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang menerangi seluruh gua seterang siang hari. Tetua sekte, mengapa saya merasa ada yang salah dengan aura di dalamnya? Dev tiba-tiba mengerutkan kening setelah masuk. Tuan Chen, ini adalah binatang badak roh yang sedang hamil. Diperkirakan ia akan melahirkan saat ini. Setelah tetua sekte selesai berbicara, dia memimpin Dev dan yang lainnya menuju ke dalaman gua. Master, apa yang Anda rasakan salah dengan auranya? Mengapa saya tidak merasakannya? Helena melihat Dev selalu mengerutkan kening, jadi dia bertanya. Tidak ada. Dev menggelengkan kepalanya, tetapi kerutan di keningnya tidak pernah rileks. Segera para tetua sekte membawa Dev dan yang lainnya ke kedalaman gua. Sudah ada banyak biksu di sini, dan beberapa formasi sihir telah dibentuk. Semua biksu ini tampak gugup, dan ketika mereka melihat sesepuh sekte datang, mereka semua memberi hormat. Dev dan yang lainnya melihatnya di sini, binatang telekinesis yang tingginya beberapa meter mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, dan mata binatang telekinesis ini bersinar merah. Ada beberapa mayat orang di sekitar badak, yang jelas telah dibunuh belum lama ini. Tetua sekte, baru saja binatang spiritual ini hendak bergegas keluar dari gua. Kami mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dan dia bahkan membunuh dan melukai beberapa orang. Akhirnya, kami mengaktifkan formasi sihir untuk menghentikan binatang roh ini. Seorang biksu mengikuti para tetua untuk melapor. Bagaimana ini bisa terjadi? Binatang badak itu sangat jinak, mengapa ini terjadi? Petik 2. Wajah sesepuh sekte itu penuh dengan pertanyaan, tetapi jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengaum. Pada saat ini, binatang badak roh itu tiba-tiba mengaum dengan ganas lagi, terus-menerus menyerang formasi sihir. Tampaknya binatang badak ini sudah tidak punya niat untuk hidup lagi, bahkan tidak peduli dengan anak yang ada di dalam perutnya. Cepat hentikan, hentikan. Dia adalah makhluk roh terakhir, ia tidak bisa mati. Teriak sesepuh sekte dengan keras. Ketika beberapa biksu melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain bergegas melewati formasi sihir. Jika mereka ingin mengendalikan binatang badak roh, mereka tidak bisa membiarkannya bergerak dengan keras, jika tidak, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan ibu dan bayinya. Tapi begitu beberapa biksu menyerbu masuk, mereka dipukuli sampai mati oleh binatang badak roh dalam 3 atau 2 pukulan. Melihat para biksu yang mati secara tragis, sesepuh sekte tampak tak berdaya dan berteriak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Biarkan saya mencoba. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi ke dalam formasi sihir. Master, Anda harus berhati-hati. Dev, jangan pamer, cepat keluar. Helena dan Scarlet sama-sama mengkhawatirkan Dev. Para tetua sekte juga melihatnya dengan keterkejutan di wajah mereka. Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Anda harus tahu bahwa ketika binatang badak ini menjadi gila, ia meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Dev mungkin tidak mampu menahannya. Tapi Dev sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Helena dan Scarlet, dan perlahan berjalan menuju binatang badak roh itu. Binatang badak roh itu meraung, menatap Dev dengan mata merah, dan mengeluarkan raungan. Jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Dev sebenarnya berbicara kepada binatang badak roh itu.
Binatang badak roh itu sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Dev. Setelah mengaum, aura menakutkan datang ke arah Dev. Rusak. Setelah melihat ini, tetua sekte segera meneriakkan sesuatu yang buruk, karena dia tahu bahwa auman makhluk roh itu sangat menakutkan. Tapi Dev sebenarnya berdiri tak bergerak, membiarkan aura menakutkan datang ke arahnya. Aura tersebut menyebabkan beberapa formasi sihir bergetar, tetapi tubuh Dev tetap tidak bergerak. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat diguncang oleh makhluk spiritual ini. Para tetua sekte yang melihat adegan ini tercengang. Apakah ini tingkat kultivasi tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi? Wajah sesepuh sekte itu penuh dengan ketidakpercayaan. Melihat raungan itu tidak berpengaruh bagi Dev, binatang badak itu mundur dan berencana untuk memukul Dev. Aku tidak akan menyakiti bayimu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan cahaya lembut jatuh ke tubuh makhluk roh, dan kemudian membentuk formasi cahaya di sekitar tubuh makhluk roh. Selain itu, Dev terus melantunkan mantra pemurnian hati di mulutnya, dan makhluk roh itu perlahan menjadi tenang, dan warna merah di matanya perlahan menghilang. Apa yang terjadi? Melihat adegan ini, Scarlett dan Helena juga sedikit bingung. Binatang badak roh itu benar-benar tenang, dan di bawah lingkaran cahaya, ia mulai melahirkan bayi dengan paksa. Dengan auman binatang roh, seekor binatang roh kecil lahir. Binatang badak roh itu terus menjilati anaknya, tampak seperti ibu yang lembut, tanpa ekspresi kekerasan seperti di awal. Dev memandangi binatang yang diam itu dan perlahan keluar dari formasi sihir. Apa yang terjadi? Melihat Dev keluar, sesepuh sekte bertanya dengan wajah bingung. Sepertinya aku tahu kenapa binatang badak roh ini bunuh diri, kata Dev dengan wajah serius. Kenapa? Helena dan Scarlett bertanya serempak. Karena ada roh jahat yang tidak terdeteksi. Roh jahat ini hampir tidak terdeteksi, tetapi makhluk roh ini sangat peka terhadap nafas, sehingga diganggu oleh roh jahat ini. Saya hanya menggunakan sihir untuk memblokir roh jahat itu, si makhluk roh segera menjadi tenang, yang tampaknya menjadi penyebab masalah adalah roh jahat ini. Saya merasakan aura aneh sejak awal, tetapi saya tidak dapat memastikannya. Tepat ketika saya memasuki formasi sihir, makhluk roh itu hanya ketika terdengar suara gemuruh dan nafas yang menakutkan, saya menangkap roh jahat itu. Dev menjelaskan dengan hati-hati. Kenapa aku tidak merasakan roh jahat itu? Scarlett tertegun. Dengan kondisinya saat ini, Dev seharusnya tidak menyadarinya, jadi dia seharusnya tidak bisa mendeteksinya. Tetua sekte tersebut juga penuh dengan keraguan dan berkata, roh jahat. Seharusnya tidak demikian. Meskipun ada roh jahat di lembah orang mati, ada formasi di tengah untuk memblokirnya. Tidak mungkin agar roh jahat memasuki lembah binatang roh. Ayo pergi dan lihat, mungkin Anda tahu. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan keluar gua. Helena dan yang lainnya buru-buru mengikuti, lalu mengikuti Dev menuju lembah orang mati. Setelah meninggalkan gua, Dev tidak bisa lagi mendeteksi roh jahat, tapi dia masih berjalan menuju lembah orang mati. Datang ke lembah orang mati lagi, Dev perlahan masuk ketika dia melihat tulang-tulang di tanah dan makhluk spiritual yang tidak bergerak. Ketika Helena dan Scarlett ingin mengikuti, mereka dihentikan oleh Dev. Jangan masuk, tidak mungkin ada aura lain di tempat ini sekarang. Dev takut aura di Helena dan Scarlett akan menutupi roh jahat yang tidak terdeteksi. Ketika Dev memasuki lembah orang mati, dia langsung dikelilingi oleh roh jahat yang kental. Dev tidak takut dengan roh jahat ini, justru dia sangat menyukai roh jahat. Hanya saja roh-roh jahat ini berbeda dengan roh-roh jahat yang baru saja dilihat Dev di dalam gua. Dev memandangi binatang badak yang mati itu. Mereka semua sepertinya tertidur, tetapi mereka tidak lagi bernapas sedikit pun. Dev mengedarkan teknik konsentrasi hati, menelan energi jahat di sekitarnya. Pada saat yang sama, Dev juga perlu menemukan roh jahat khusus di antara roh-roh jahat tersebut. Dengan mengikuti roh jahat itu, dia dapat mengetahui penyebabnya. Namun, tidak peduli seberapa keras Dev mencari, dia tetap tidak dapat menemukannya, yang membuat Dev sangat marah. Namun, Dev tidak melepaskan begitu banyak roh jahat. Di atas kepala Dev, energi jahat secara bertahap mengembun menjadi kabut dan terus bergerak masuk menuju tubuh Dev. Tapi saat Dev dengan rakus menyerap roh jahat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Karena dia memperhatikan roh jahat khusus itu, dan terlihat jelas bahwa roh jahat ini sepertinya memiliki kehidupan. Dia hanya memeriksa sekeliling Dev, tetapi tidak diserap oleh Dev, dan kemudian menghilang dengan cepat.
Secercah cahaya melintas di mata Dev, dan kemudian teknik konsentrasi hati berhenti bekerja, dan kesadarannya terfokus pada satu tempat, mengunci roh jahat dengan kuat. Helena dan yang lainnya melihat Dev tiba-tiba mulai berlari, dan dia masih berlari menuju kedalaman lembah orang mati. Namun, Dev telah memberikan instruksi, jadi mereka tidak berani masuk secara pribadi, karena takut merusak acara penting Dev. Segera, sosok Dev menghilang di depan mata mereka. Dev mengunci roh jahat itu sampai dia sampai di kaki puncak gunung. Puncak gunung ini dulunya adalah tempat di mana busur Raja Dewa ditempatkan. Mengikuti roh jahat itu, Dev mendaki menuju puncak gunung, dan segera menemukan sebuah gua yang tampak kecil di tengah gunung. Dan roh jahat ini keluar dari gua ini. Melihat gua hitam tak berdasar, Dev tidak berani masuk dengan gegabah, dia mengamati bagian luarnya sebentar, dan kemudian ingin menggunakan api untuk mengusir hal-hal jahat di dalam. Sebelum Dev bisa menggunakan api pamungkas, dia melihat bayangan hitam keluar dengan cepat, lalu menamparkan Dev dengan telapak tangan. Dev sangat terkejut hingga dia mundur dan jatuh langsung dari lereng gunung. Tapi bayangan hitam itu menempel pada Dev dan mengejarnya. Setelah Dev mendarat, dia memukulnya dengan pukulan tangan kiri. Ledakan. Setelah suara keras, cahaya terang memancar ke segala arah. Saat telapak tangannya bersentuhan, Dev tercengang. Dan bayangan hitam itu juga berhenti dan menatap Dev dengan tidak percaya. "Kenapa kamu ada di sini?" Dev memandang iblis bayangan jahat di depannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Iblis bayangan jahat juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya, kenapa kamu kembali? Dan alammu tampaknya telah meningkat pesat. Saya telah berada di surga dan dunia manusia untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu apa yang dilakukan senior iblis bayangan jahat di sini. Dev bertanya dengan bingung. Tentu saja saya harus berlatih. Sisa jiwa saya yang tertekan melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia untuk membentuk kembali tubuh saya. Saya telah kehilangan sebagian besar kultivasi saya, jadi tentu saja saya harus berlatih. Kematian sangat lazim, jadi paling cocok untuk berlatih di sini. Anda mendapatkan busur Raja Dewa, tetapi Anda tetap tidak bersembunyi. Anda berani datang ke sini. Hati-hati supaya tidak ditemukan oleh binatang buas itu. Iblis bayangan jahat berkata pada Dev. Tidak masalah, bahkan jika Raja Singa ada di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dev tersenyum ringan. Iblis bayangan jahat memandang Dev dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan takjub, saya tidak menyangka bahwa Anda, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, sangatlah kuat. Telapak tangan saya gagal melakukan apapun terhadap Anda. Senior iblis bayangan jahat, tidak ada masalah jika kamu menyerap kekuatan roh jahat untuk memulihkan energi budidayamu, tapi mengapa kamu membunuh binatang badak roh ini? Untungnya, Raja Singa tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, dia mungkin akan menemukan keberadaanmu. Dev bertanya sambil menunjuk ke mayat binatang badak roh yang berserakan di tanah. Bersambung.